Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Oke. Terakhir pembahasan kita tanmiyatul mufradat. Sekarang mufradatnya. Apa arti tanmiyah pada kata al-mufradat itu? Tanmiyah itu artinya adalah pengembangan kosakata. Kita lihat halaman 18 mulai dari tanmiyatul mufradat. Anfaqa yunfiqu infaqan. Anfaqa kata kerja madhi, yunfiqu kata kerja mudhari', infaqan adalah bentuk masdarnya yang artinya menafkahkan, membelanjakan, mengeluarkan. Yunfiquna amwalahum berarti membelanjakan harta mereka, mengeluarkan harta mereka. Kata amwal itu sendiri bentuk jamak. Bentuk tunggalnya malun. Mal artinya harta, dijamakkan menjadi amwal. Kalau tamwil artinya pendanaan. Maka ada istilah baitul mal wa tamwil. Rumah donasi dan pendanaan. Rumah dana dan pendanaan. Habbun. Dha'ifu sudah ditambah alif antara fa fi'il dan ain fi'ilnya. Dha'afa. Yudha'ifu dimasdarkan menjadi mudha'afah artinya melipat gandakan, bukan melemahkan. Kalau melemahkan adhafa yudha'ifu, yudha'af. Dha'afa yudha'ifu melipat gandakan. Masdarnya adalah dhi'fun atau mudha'afah. Dhi'fun itu adalah 2 kali lipat. Dhi'fain 2 kali lipat. Berikutnya tabi'ayat ba'un. Ini kata kerja madhi dan kata kerja mudhari'. Untuk dhamir huwa, tabi'a artinya adalah mengikuti. Kalau saya telah mengikuti, tabi'tu. Kalau saya sedang mengikuti, atba'u. Saya mengikuti Anda, tabi'tuka. Saya sedang mengikuti Anda, atba'uka. Kata sifatnya, tabi'. Ini sudah menunjuk kepada pelaku atau orangnya. Kalau itu orang, atau kalau itu benda, kalau itu hewan, kalau itu suatu kata, umpamanya, tabi' artinya yang mengikuti. Atba'a yutbi'u itba' artinya adalah menyertakan, mengikut sertakan. Atba'a yutbi'u itba', menyertakan atau mengikut sertakan. Ini contoh kalimat laisa fulanun min sahabatir rasul. Si fulan itu bukan termasuk kalangan sahabat Rasul. Wa innama huwa minat tabi'in. Tetapi dia hanyalah dari kalangan tabi'in, yaitu generasi pengikut. Pengikut siapa? Pengikut para sahabat Rasulullah SAW. Karena tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat. Mereka adalah murid-murid sahabat. Orang-orang yang hidup pada masa sahabat atau setelah masa sahabat, tapi mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau mereka berjumpa, namanya sahabat. Maka definisi sahabat itu orang yang hidup di masa Rasul, pernah melihat dan berjumpa dengan beliau, beriman kepada beliau, dan wafat dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Kalau ia tidak pernah melihat atau berjumpa dengan Rasulullah, maka dia tidak disebut sahabat. Tapi boleh jadi dia masuk ke dalam kelompok at-tabi'in, para pengikut. Selanjutnya, al-mannu. Al-mannu itu artinya ayya'tadda rajulun bi ihsanihi ala man ahsana ilaih. Seseorang yang bertindak melampaui batas dengan kebaikannya atas orang yang menjadi tempat dia berbuat baik. Wa ay yudzakkirahu ala sabilit tatawuli wat tafaddul. Dan yang bersangkutan mengingatkan orang yang menjadi tempat dia berbuat baik itu tadi tentang kebaikannya ala sabilit tatawul. Maksud ala sabilit tatawul itu secara angkuh wat tafaddul dan mengunggulkan diri, melebihkan diri. Maka contohnya itu kaqaulihi seperti ucapannya qad ahsantu ilaika wa jabartu lak. Saya sudah berbuat baik kepada kamu dan saya sudah menutupi kekuranganmu atau mencukupi segala kebutuhanmu. Jabartu laka. Jabaro yajburu itu artinya memenuhi atau mencukupi hajat atau kebutuhan. Kalimat begini ini kan kalau diucapkan di hadapan orang yang
setelah kita berikan kebaikan kepada dirinya, pasti menjadikan hatinya tidak senang. Maka di dalam bahasa Indonesia, kata al-mannu itu adalah disebut juga dengan mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut kebaikan yang pernah diperbuat kepada seseorang tertentu, atau beberapa orang tertentu, atau institusi tertentu. Sudah berbuat baik, diungkit-ungkit. Padahal kebaikan yang dilakukannya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengingatkan kita bahwa di antara ciri orang yang sengsara dalam hidupnya itu adalah orang yang menyebut-nyebut kebaikannya yang pernah dilakukannya kepada orang lain, padahal belum tentu kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara ciri juga orang yang sengsara menurut Rasulullah, orang yang melupakan dosa atau kesalahannya yang lalu, padahal dosa dan kesalahan itu terekam dan tercatat rapih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri lainnya bahwa orang itu dinilai sengsara adalah orang yang melihat orang yang di atasnya dari segi dunia, sehingga tidak pernah bersyukur, merasa kurang terus. Sebab yang ditatap dan dijadikan figur adalah orang yang di atas dirinya dalam hal dunia. Termasuk sengsara, orang yang melihat di bawahnya dalam persoalan agama. Orang yang nggak taat, orang yang bangga dengan dosa-dosa. Nah, itu yang dijadikan sebagai sentral figur dan dibanggakannya, diikutinya. Orang begini sengsara. Kalau dibalik 4 persoalan ini tadi semua menjadi bahagia. Yaitu orang yang tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah dipersembahkannya. Dan orang yang selalu ingat dan lalu minta ampun atas dosa dan kesalahannya. Dan orang yang selalu melihat orang yang di atasnya dari segi pengamalan agama. Dan terakhir, orang yang melihat orang yang di bawahnya dalam hal kehidupan dunia. Dengan begitu tumbuh rasa syukurnya. Alhamdulillah, saya masih diberi rumah oleh Allah, walaupun hanya ukuran 100 meter kali 100 meter. Sementara Rasul sendiri, rumah beliau sampai beliau wafat, rumahnya itu ukurannya hanya 6 kali 6 meter saja. Jadi kira-kira sekarang ini tipe 36. Sebegitu luas rumah Rasulullah. Dan rapat satu tembok dengan masjid. Berikutnya al-adha, karena ada ayat yang berbunyi al-manna wal-adha. Tsumma la yusbi'una ma anfaqu manna wala adha. Kemudian mereka tidak menyertakan atas apa yang mereka infakkan itu tindakan mengungkit-ungkit al-man dan tidak juga al-adha. Apa itu adha? Ad-darar ghairal jasim, bahaya yang tidak besar. Jasim itu berat. Darar adalah bahaya. Bahaya yang tidak terlampau besar, tidak begitu berat. Al-aib boleh juga. Darar sama dengan aib, yaitu cacat atau celah. Kadzikrihi as-shadaqata li ghairihi, seperti menyebutkan sedekah dirinya kepada orang lain. Saya pernah bersedekah sama orang itu, si A, cerita dia, supaya tidak dituduh mengungkit-ungkit atau menyebarkan kebaikan. Padahal belum tentu diterima, dia kemas. Mohon maaf nih katanya. Bukan maksud untuk mengungkit-ungkit, mohon maaf aja. Saya pernah memberi sedekah kepada orang itu. Nah terus kalau bukan menyebut-nyebut kebaikan, nyebut apaan? Sama dengan orang yang mau berghibah, menyebut aib atau cacat orang lain, biasanya dia kemas itu. Di awal kalimatnya, mohon maaf, bukannya menyebut-nyebut kejelekan orang. Si A itu minta ampun, bawelnya, nggak pernah mau bersih-bersih, nah, gitu-gitu. Nah terus kalau kalimat begini ini bukan menyebut keburukan orang, apalagi? Itu adalah menyebut keburukan itu sendiri. Cuma dikemas supaya dinilai tidak sedang menyebarkan aib orang. Padahal sejatinya dia memang benar-benar sedang berghibah, menyebut keburukan orang lain. Harus dihindarkan ini cara-cara bertameng begini. Oke. Itu arti al-adha. Al-adha juga bisa diartikan gangguan. Gangguan itu bahasa Arabnya al-adha, sehingga menjadi tidak nyaman. Wanita ketika dia sedang menstruasi, saat itu menstruasinya disebut penyakit atau bukan? Bukan. Bukan. Tapi dikatakan oleh Al-Quran al-adha,
Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, adza di situ artinya ada sedikit gangguan, menjadikan dirinya tidak nyaman, gitu kan? Selanjutnya, al-mannu wal adza ay dzikrul 'am ba'dal khas li'anna al-adza yashmalul man. Maksudnya, al-mannu wal adza itu menyebutkan kata yang umum setelah kata yang khusus. Yang mana yang umum? Yang umumnya di sini dzikrul 'am ba'dal khas, karena al-adza itu meliputi al-man. Yang umum adalah al-adza. Adza itu tercakup di dalamnya kata al-man. Tapi kenapa diurai, disebut lagi gitu? Sudah tahu bahwa al-mannu yang artinya tindakan mengungkit-ungkit kebaikan, sudah tahu bahwa al-mannu itu bagian atau termasuk ke dalam kelompok al-adza. Kenapa diuraikan? Enggak al-adza aja udah cukup gitu. Nah, cara semacam ini istilahnya dzikrul 'am, menyebutkan kata yang sifatnya umum, yaitu al-adza, ba'dal khas, setelah kata yang sifatnya khusus, yaitu al-mannu. Kenapa disebut kata al-adza itu umum? Li'annal adza yashmalul man. Karena kata al-adza itu mencakup makna kata al-man. Sehingga kita bilang, setiap al-mannu pasti al-adza. Tetapi belum tentu semua al-adza itu pasti al-man. Belum tentu. Soal kenapa dirinci, nggak cukup hanya dengan al-adza saja, karena yang terjadi kebanyakan al-mannu. Dalam konteks pemberian, maka yang bagus itu, dalam konteks pemberian, serahkan kepada Allah. Kita sudah berbuat baik, tanpa perlu kita mengungkit-ungkitnya, agar pahala kebaikan atau sedekah, kalau itu sedekah, atau infak, kalau itu infak, tetap berbuah manis. Pahala kebaikannya tidak hilang. Sehingga amal kita dalam konteks ini, sedekah atau infak, tidak sia-sia. Dan ketika kita memberi sesuatu, pihak yang memberi sangat baik jika menilai kecil apa yang diberikannya. Sebaliknya, pihak yang menerima harus menilai besar apa yang diterimanya, dan berterima kasih kepada Allah dan diri si pemberi itu. Pihak pemberi jangan pernah berangan-angan dengan kita memberi, mudah-mudahan mendapatkan balasan dari orang yang kita beri itu berlipat ganda, jauh lebih banyak. Sebab selain ini terlarang dan bukan etika dalam bersedekah atau infak, jika yang kita harap itu akhirnya nggak terwujud, ternyata orang yang pernah kita beri itu nggak pernah membalasnya, kita kecewa. Maka harapkanlah balasan dari yang punya kehidupan. Dialah Allah Rabbul Izzah. Begitu etika kita dalam memberi atau menerima. Selanjutnya, batala yabtulu. Artinya batal. Kalau abatala yubtilu artinya menjadikan batal. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan tindakan mengungkit-ungkit atau menyakiti hati orang yang menerimanya. Membatalkan sedekah maksudnya membatalkan pahala sedekah itu. Sedekahnya nggak batal, udah jadi, udah jalan, udah diberikan gitu ya. Tapi nggak mendapatkan pahala apa-apa. Selanjutnya, ro'a yara ru'yatan wa ra'yan. Artinya absara, melihat dengan mata kepala, itu ru'yah. Melihat dengan akal dan hati, itu ro'yan. Tapi kalau melihat atau mengalami dalam tidur, itu ru'yan. Itulah mimpi. Akar kata kerjanya sama. Ro'a yaro. Maka harus dipilah sebenarnya di sini. Ro'a yaro, kalau masdarnya ru'yatan, berarti melihat dengan mata kepala. Kalau ro'a yaro ro'yan, melihat juga. Tapi dengan akal pikiran dengan hati. Maka kalau sedang diskusi, kita sering mendengar para diskusan dalam ruangan itu, umpamanya, dia mengatakan, kalau saya melihat begini. Nah, kata saya melihat begini, bahasa Arabnya sama. Aroh hakadha. Ini ra'aitu hakadha. Tapi melihat di sini bukan dengan mata kepala, tapi dengan akal pikiran atau dengan hati. Itu ro'a, yaro, ro'yan. Tapi kalau melihat dalam tidur, berarti mimpi, bahasa Arabnya ro'a juga, mudhari'nya yaro juga, masdarnya ru'yan. Jadi ada 3 masdar. Ada ru'yatun, melihat dengan mata.
Ra'yun, melihat dengan akal, pikiran, atau hati. Ru'yun, artinya, atau ru'yan, artinya adalah melihat dalam tidur. Maka Kementerian Agama dalam sidang isbat adalah sidang para ahli ru'yah dan hisab. Ru'yah katanya. Kenapa pakai istilah ru'yah? Karena melihat bulan dengan mata kepala, bukan dengan akal pikiran. Istilah yang digunakan ru'yah. Kata kerjanya ro'a juga, mudhari'nya yara juga. Di sini absara itu melihat dengan mata kepala. Atau bisa juga ro'a yara i'taqada artinya. Kalau melihatnya dengan hati. I'taqada artinya berkeyakinan, meyakini. Mudhari'nya ya'taqidu. Ana a'taqidu, saya meyakini. Ana ara, sama aja. Selanjutnya, ra'a yura'i mura'atan wariya'an wari'aan, artinya adalah ingin dilihat tindakan-tindakan yang dilakukan. Karena motivasi ingin dilihat dan diperhatikan orang, itu namanya ri'a. Hubungannya tentu dengan ibadah. Ri'a atau riya sama, atau mura'at sama. Artinya adalah keinginan untuk diperhatikan atau dilihat apa yang dilakukannya. Hubungannya dengan ibadah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada kalimat fadzarikal ladzi yad'ul yatim dan seterusnya. Nanti ketemu di ujung ayat walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yura'un adalah mereka yang ingin dilihat atau diperhatikan perbuatannya. Berikut Safwan alaihi turab. Safwan itu batu. Sama dengan hajar. Cuma Safwan itu batu yang licin, halus, tidak ada pori-pori. Maka Safwan itu dalam terjemahnya batu licin. Alaihi turab, yang di atasnya ada tanah. Turabun itu tanah atau debu. Asaba artinya menimpa. Fil madhi asaba mudhari'nya yusibu. As-Safwan asabahu wabil. Batu licin itu ditimpa oleh hujan yang sangat lebat. Wabil itu di sini disebutkan matarun syadid, yaitu hujan yang lebat atau hujan yang sangat deras, itu matar. Kalau to-nya dipanjangkan, matar, lapangan udara. Fatarakahu solda, taraka yatruku, artinya meninggalkan. Taraka yatruku artinya membiarkan. Sama. Taraka yatruku artinya meninggalkan. Taraka yatruku juga bisa diartikan membiarkan. Dalam konteks ini, di ayat ini, fatarakahu solda, itu artinya lalu tidak menyisakan apa-apa atau meninggalkan bersih. Air hujan yang turun lebat di atas batu yang licin tadi Safwan, hasilnya fatarakahu solda. Lalu hujan itu meninggalkan atau membiarkan batu licin itu tadi solda, bersih, tiada ada tanah lagi, tersapu habis. Seperti itu gambaran orang yang bersedekah lalu mengungkit kebaikannya, pahalanya hilang. Keadaannya kalau konteksnya puasa, kam min shaim laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus aja. Pahala kebaikan puasanya nggak dapat. Oke. Berikut ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Ibtagha yabtaghi itu artinya mencari. Sabata yathbutu thubutan artinya tetap atau teguh. Kalau ditambah tasydid di tengahnya, kita bilang sabbata yuthabbitu. Tathbitan artinya teguhkanlah. Sabbata berarti meneguhkan. Yuthabbitu sama meneguhkan. Tasbit artinya peneguhan. Dalam doa, Allahumma tsabbit qalbi binuri hidayati. Ya Allah, teguhkanlah hatiku dengan cahaya petunjuk-Mu. Binuri hidayatik. Anfaqu, mereka menginfakkan amwalahum, harta mereka, ibtigha amardhatillah, untuk mencari ridha Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan lantaran keteguhan dari dalam jiwa mereka. Kalau nggak ada keteguhan hati bahwa Allah akan membalas, sulit sekali diharapkan seseorang itu akan berinfak. Selanjutnya, jannatun birabwah. Jannah itu kebun, bukan surga. Tapi jannah yang artinya kebun berakar pada kata jannah, seperti halnya surga. Kapan sebuah kebun disebut jannah dalam bahasa Arab? Kalau kebun itu memiliki banyak
tanaman atau pepohonan dan rindang. Karena teduh banyaknya pepohonan, hampir-hampir dikatakan orang yang masuk ke kebun itu hilang, tidak nampak kelihatan lagi karena tertelan oleh kerindangan kebun itu saking banyaknya pepohonan. Nah, kebun yang semacam itu keadaannya dinamakan jannah. Tapi kalau nggak ada, jangan bilang jannah, sebut saja bustan atau hadiqah. Kalau nggak ada tanaman maksudnya, tidak lebat. Selanjutnya, wabil diartikan hujan lebat. Kalau tallun, hujan gerimis. Wabilun dan tallun. Oke, itu penjelasan singkat tentang tanmiyatul mufradat. Sekarang kita masuk ke mujazut tafsir. Nazalat fi Uthmana ibni Affana wa Abdirrahmani ibni Aufin fi ghazwati Tabukin. Telah turun, apa yang turun? Ayat mengenai, fi di situ mengenai Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf pada perang Tabuk. Ghazwah artinya peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW atau yang diikuti oleh Rasulullah. Haitsu di mana saat itu ya, jahaza Utsmanu al-faba'ir. Utsman menyiapkan. Jahaza artinya menyiapkan. Jahaza yujahizu. Masdarnya tajhiz. Maka jenazah itu disebut dengan istilah dalam konteks hubungannya ya dengan jenazah, tajhizul mayyit, artinya mempersiapkan jenazah untuk dibawa ke makam. Persiapan-persiapan sebelum ke makam, dia mesti sudah dimandikan, dia sudah dikafani, dia sudah disolatkan. Nah, baru dia dimakamkan. Nah, semua urusan ini namanya tajhiz, disebut dengan istilah tajhizul janazah, mengurus atau mempersiapkan jenazah sebelum akhirnya ditempatkan di dalam jahiz. Nah, ada istilah jahiz. Jahiz itu artinya siap. Maka pakaian jadi, tinggal pakai, itu dalam bahasa Arab disebut libas jahizah atau malbasun jahiz. Pakaian jadi, pakaian sudah siap pakai, tinggal pakai lagi. Nah, itulah jahaza, menyiapkan. Jadi kalau kita bilang, gimana semua siap? Bahasa Arabnya, kaif. Kullukum jahiz, masing-masing sudah siap. Nah, gitu ya. Jahaza Utsman al-faba'ir. Utsman menyiapkan 1000 ekor unta. Wa wada'a, dan beliau meletakkan atau menempatkan baina atau menyerahkan juga boleh. Wada'a itu banyak sekali arti. Wada'a bisa menempatkan, bisa memberi, menyerahkan atau memberikan. Wada'a meletakkan, bisa melahirkan. Maka dalam Al-Qur'an, wa ulatul ahmal, wanita-wanita yang hamil tapi berpisah dari suaminya, ajaluhunna, masa tunggu mereka harus ada iddah, ayyadha'na hamlahunna. Kata yadha'na, meletakkan beban bawaannya, maksudnya melahirkan. Maka dalam bahasa Arab, wad'ul hamli itu artinya meletakkan beban alias melahirkan. Nah, di sini artinya wada'a, menyerahkan baina yadai Rasulillah. Baina yadai artinya di antara dua tangan ya. Tapi maksud di antara dua tangan itu di hadapan. Baina yadai Rasulillah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alfina, 1000 dinar. Asara Rasul yuqallibuha wa yaqul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolak-balik harta ini banyaknya, wa yaqul, seraya berucap, ma dharra Utsmana ma fa'ala ba'dal yaum. Maksudnya, apa yang telah dilakukan oleh Utsman tidak akan menimbulkan petaka di kemudian hari, ba'dal yaum. Ma dharra, tidak menimbulkan bahaya atau petaka. Ini doa dari Rasul untuk Utsman. Wa ata Abdurrahman ibnu Aufin ar-Rasula bi, sedang Abdurrahman bin Auf datang membawa. Kata atabi itu artinya membawa, datang tapi membawa. Datang ke siapa? Datang menemui Rasul dengan membawa arba'ati alafi dirham, 4.000 dirham. Lalu dia mengatakan ke hadapan Rasul, ya Rasulullah, kana indi 8.000 dirham. Wahai Rasulullah,
saya memiliki 8.000 dirham. Fa'amsaktu minha li nafsi wa li ayali 4.000. Dari 8.000 dirham itu, saya tahan sejumlah 4.000 dirham untuk kepentingan diriku dan untuk urusan keluargaku. Ayal artinya keluarga. Berarti 4.000 dirham peruntukannya untuk diri Abdurrahman bin Auf dan untuk keluarganya. Dari 8.000 yang ada semuanya masih menyisakan 4.000. Maka selanjutnya kalimatnya wa 4.000 aqradtuha rabbi. Sedang 4.000 lainnya saya kreditkan. Aqradtuha rabbi. Saya pinjamkan untuk Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diistilahkan meminjamkan? Karena Allah bakal menggantinya, digunakan aqradtuha dari kata qirad ya. Al-qardu itu kan artinya meminjam, meminjamkan. Dan dari kata qirad inilah kredit diambil. Maka kredit dalam perspektif hukum Islam, agama Islam nggak ada persoalan. Boleh-boleh saja. Nggak ada riba di situ. Yang penting transaksinya jelas bahwa saya membeli panci umpamanya. Saya beli panci ini kredit 10.000. Akan saya cicil selama 10 bulan. 1 bulan 1.000. Lunas dalam 10 bulan ke depan. Kalau cash, umpamanya, mungkin bisa 9.000. Tapi kalau kredit, selesai dalam 10 bulan, total 10.000. Kan ada selisih antara cash dengan total kredit. Selisihnya 1.000. Ribakah kredit? Ya enggak riba lah. Karena penundaan pembayaran dari segi waktu punya harga. Dan justru di situ memberikan kemudahan kepada pihak yang melakukan transaksi kredit. Dan itu tidak ada ribanya. Kecuali, ada kecuali. Di sini letak celah riba, Mas. Karena kita tidak sanggup membayar pada bulan kelima umpamanya. Lalu pihak si penjual atau kita juga sudah bertransaksi. Jika terjadi kemacetan di tengah jalan, Anda wajib membayar untuk bulan Anda macet itu 2 kali lipat. Sehingga harus 2.000 atau 1.500. Nah, di sini kita baik si penjual maupun si pembeli sama-sama terjebak dalam riba. Di situ letak ribanya. Maka kalau mau kredit itu harus mengenali diri dalam konteks kemampuan. Masih bisa nggak saya menyelesaikannya hingga 10 bulan ke depan? Saya khawatir pada bulan ketiga atau kelima nanti ada kredit macet, itu membuka celah bagi masuknya riba. Kalau lurus-lurus aja, kredit itu masalah riba di situ. Tidak. Jadi itu. Coba dalam Al-Quran, orang yang kesulitan untuk menyelesaikan hutangnya, itu ditekan 2 kali lipat atau diberi keringanan, dimudahkan, diulur waktu. Dimudahkan, diringankan, fanadhiratun ila maisarah. Tapi praktek yang terjadi, bukannya memberi kemudahan, keringanan, ditekan habis. Anda nggak bisa menyelesaikan 1.000 rupiah bulan ini, oke, kami tunda hingga bulan depan, tapi 2.000 atau 3.000. Di situ masuk riba. Karena menekan, di situ letak aniaya atau kezaliman. Padahal Al-Quran menyebut, la tadzlimun wa la tuzlamun. Kamu jangan menganiaya, dan kamu jangan sampai teraniaya. Tindakan aniaya jangan lahir dari dirimu, tapi juga tindakan orang lain yang berlaku aniaya jangan menimpa dirimu. Itu riba itu. Kita lanjut ke halaman 19. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barakallahu laka fima amsakta. Kepada Abdurrahman bin Auf ini, semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepadamu, fima amsakta, maksudnya dalam harta yang kamu tahan. Maksudnya yang kamu sisakan untuk keluarga kamu, semoga berkah. Wa fima a'taita, dan semoga juga berkah di dalam harta yang kamu berikan untuk perjuangan di jalan Allah dalam perang Tabuk ini. Fa nazalat fihi mal ayah, maka turunlah ayat tentang kedua beliau, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Turunlah ayat yang berbunyi, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah.
kamathali habbah, dan seterusnya. Kita masuk ke mathalul ladzina yunfiqun itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Qala Ibnu Katsir mengatakan, hadza mathalun, ini adalah perumpamaan. Darabahu Allah Ta'ala, yang dibuat oleh Allah, limudhafa'ati tsawab, untuk menjelaskan berlipat gandanya pahala. Liman, bagi orang yang anfaqa fi sabilihi, menafkahkan, mengeluarkan hartanya di jalannya, jalan Allah maksudnya, wa ibtigha'i mardhatih, dan dalam rangka mencari ridha Allah. Ridha Allah artinya penerimaannya. Wa annal hasanata, dan bahwa kebaikan itu tudha'afu, akan dilipat gandakan balasannya, bi asyri amsalihha, hingga 10 kali lipat. Maksudnya bukan hingga, dengan, akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kali lipat dari, ini baru hingga 700 kali lipat. Maksud dari penggalan ayat ini, mathalu nafaqatihim, perumpamaan infak mereka atau harta yang mereka infakkan itu di jalan Allah, kamathali habbah, bagaikan atau seperti keadaan atau misal sebuah biji, zuri'at, yang ditanam, fa'ambatat sab'a sanabila, lalu sebuah biji yang ditanam itu tadi, dipendam di dalam tanah tadi itu, menumbuhkan 7 tangkai seiring waktu tentunya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kullu sumbulatin minha, masing-masing tangkai dari ke-7 tangkai yang tumbuh tadi itu, tahtawi ala, mengandung mi'ati habbatin, 100 biji. Fatakunul habbatu, maka biji itu tadi itu, yang ditanam tadi itu, qad aghallat, telah menghasilkan. Aghallat artinya menghasilkan bumi ya, menghasilkan hasil tanaman. Nah, jadi menghasilkan hasil bumi itu aghallat. Qad aghallat, telah menghasilkan sab'a mi'ati habbatin, telah menghasilkan 700 biji. Bermodalkan berapa tadi? 1 biji saja. Tapi lalu menghasilkan akhirnya 700 biji. Wa hadza tamtsilun, dan ini adalah permisalan atau perumpamaan, limudha'afatil ajr, permisalan untuk berlipat gandanya pahala, liman akhlasa, bagi orang yang tulus, ikhlas, fi sadaqatihi, dalam sedekahnya. Di sini terkandung maksud tujuannya berbuat, berinfak, bersedekah hanya mencari pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala saja, tidak berharap ini itu yang sifatnya duniawi lainnya. Tidak ada harapan itu. Soal setelah itu duniawi ngikut, ngebuntut, itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Tujuan utama sejak awal dia bersedekah atau berinfak semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Walihada, karena inilah, qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan liman yasha, bagi siapapun yang dia kehendaki. Maksudnya yudha'iful ajra, Allah akan melipat gandakan pahala atau balasan liman arada, untuk atau bagi siapapun yang dia Allah kehendaki, ala hasabi, sesuai dengan halil munfiqi, keadaan orang yang berinfak itu tadi, min ikhlasihi, dalam wujud atau berupa keikhlasan dirinya, hatinya, wa btigha'ihi wajhallah binafaqatih, dan pencariannya ridha Allah dengan nafkah atau infak atau sedekahnya itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Apa yang luas? Wasi'ul fadli,
maha luas karunia-Nya. Alim mengetahui apa? Alimun biniyatil munfiq. Maha mengetahui secara jelas dan pasti niat orang yang berinfak itu, walau mulutnya berkata begini, begono, begitu, tapi Allah maha tahu apa sebenarnya yang sedang tersembunyi di balik hati, di balik dada orang yang berinfak itu tadi. Nah, itulah perumpamaannya. Tapi ini tidak berlaku sama sekali untuk infak atau sedekah menempuh metode abal-abal, tipu-tipu, bohong-bohong, walau berkedok agama, walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai. Balasannya yang dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya, terserah wujudnya dan kapannya mau dibalas oleh Allah di dunia, Allah punya kuasa, Allah mutlak. Jikapun tidak, pasti berbalas di akhirat nanti. Allah balas dengan ketinggian derajat surgawi. Allah gabungkan bersama para nabi, para rasul. Orang yang bersedekah itu kan kata Rasulullah, fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Ia ada di bawah kerindangan, di bawah naungan kerindangan sedekahnya pada hari kebangkitan nanti, ketika teriknya matahari seperti sejengkal di atas kepala. Saat itu sedekahnya yang melindungi diri si hamba pada hari kebangkitan nanti. Maka kata Rasul, orang yang bersedekah fi dhilli sadaqatihi, ada di bawah kerindangan sejuknya naungan sedekahnya. Itu di alam kebangkitan. Di alam kubur ini nanti, belum lagi kebangkitan, sedekah yang kita berikan ini akan hadir menemani kita dari arah kanan kita, memberikan pembelaan dan membuat nyaman, menghilangkan rasa takut dan memberikan hiburan dari sunyinya keadaan dan keterasingan situasi saat itu, sampai nanti kamu dibangkitkan pada hari dibangkitkannya semua makhluk Allah. Itu baru balasan sampai 700 kali lipat. Itu yang benar, bukannya gelang berbalas gelang, motor berbalas motor. Dan jangan tertipu dalam kehidupan ini, walau itu berkedok agama. Karena nggak begitu cara memelintir firman Allah untuk menggolkan keinginan. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.